Halo, saya Lisyana Bajasari, pemilik dari brand Saputri Beauty. Selain sibuk berbisnis Saputri Beauty ini, Ibu ada kesibukan lain nggak sih? Kesibukan saya itu selain ibu rumah tangga, saya juga jualan keliling kosmetik juga ya. Boleh ceritain nggak sih Bu, awalnya kenapa bisa punya produk Saputri Beauty? Awalnya saya kan keliling kosmetik itu udah sekian tahun ya, sudah lebih dari 15 tahun, tapi akhirnya kepikiran juga kenapa enggak sih saya punya produk sendiri. Nah disitulah akhirnya saya punya produk sendiri. Saya memulai jualan produk ini dengan skincare. Sebenarnya dulu ke lipstick ya, pengennya gitu, tapi akhirnya ke skincare. Kenapa? Karena skincare itu kan hampir semua wanita kayaknya pengen cantik deh. Termasuk saya ya, saya juga pengen cantik. Nah, saya akhirnya coba-coba pengen pengen pakai punya skincare sendiri gitu. Karena saya sih sebenarnya dulu basicnya tuh memang bukan kecantikan ya. Sebenarnya saya tuh seneng berburu, seneng panjat tebing. Ya pokoknya saya seneng yang di dunia alam lah. Intinya seperti itu. Tapi karena saya dituntut, namanya sudah rumah tangga, saya itu dituntut kebutuhan. Awalnya saya dituntut kebutuhan, dan akhirnya ya saya mengenal produk ini kan teman itu nawarin lipstick. Awal pertama kalinya nawarin lipstick dulu. Karena oh ternyata hasilnya menjanjikan lah. Jadi saya teruskan sampai akhirnya saya pengen punya keinginan, cita-cita punya brand sendiri. Nah jadilah brand Saputri Beauty. Iya. Ibu lebih milih buat berbisnis aja deh, nggak kerja. Itu gimana sih Bu bisa berpikiran seperti itu? Kalau menurut saya ya, maaf ini mah, orang mungkin beda-beda ya. Ada yang seneng untuk bekerja, ada yang seneng usaha ya. Kalau saya seneng di usaha, apapun saya, bukan ini aja ya, awalnya bukan di kecantikan aja. Mulai dari saya usaha belut, usaha ternak ayam, warnet, wartel, pokoknya usaha itu hampir, karena saya suka yang menantang. Bukan suka yang sudahlah duduk manis di kantor atau saya bekerja berdiri, saya nggak gitu. Saya maunya yang menantang lah gitu. Karena di saat berhasil saya punya kepuasan tersendiri gitu. Orang yakin kalau mau buka usaha pasti yang dipikirin takut rugi. Tapi kalau jiwa pengusaha yang sebenarnya, rugi itu nomor sekian. Jalan aja dulu. Jalan, sambil berjalan toh nanti akan ketemu, oh enaknya usaha nih seperti apa gitu. Kalau udah takut duluan ya nggak ada pengusaha gitu. Ruginya seorang pengusaha itu pasti itu resiko pertama ya, rugi itu. Jadi karena tidak semua apa yang kita bayangin itu bakalan terjadi sesuai apa yang kita inginkan. Misalkan gini, saya rugi dalam usaha satu. Nah, tapi kalau saya ini saya buka brand Saputri misalnya, saya udah punya usaha lain di belakang. Seandainya usaha ini tidak berjalan, saya ini masih bisa di backing sama usaha yang belakang gitu. Jadi tidak saya sekonyong ini doang langsung udah jalan, tidak. Saya pasti ada usaha yang udah di belakang yang lebih kuat. Jadi yang namanya kehidupan kan harus terus berjalan. Kita nggak mau ini nggak jalan nanti down gitu kan, langsung jatuh, nggak. Selalu pasti semua kan namanya perjalanan hidup itu pasti ada prosesnya ya Kak. Nah prosesnya itu kita pasti awal itu pengen usaha apa dulu gitu kan. Nah usaha kita udah ini, namanya manusia itu selalu kurang. Ini misal kata usaha, saya jualan Saputri nih sekarang, Saputri Beauty. Nah Saputri ini udah kuat, saya buka usaha lagi, baru setelah itu saya buka usaha apa gitu. Jadi ini nih ada yang kuat, kalau seandainya usaha yang B ini tidak berjalan gitu. Memang jangan kebanyakan juga ya, maksudnya diperkuat. Jadi satu brand yang kita sebelumnya itu memang diperkuat dulu. Kalau sudah kuat jalannya, barulah buka yang lain. Jangan nanti usaha yang sebelumnya aja belum kuat, kita udah coba-coba buka usaha baru, itu namanya bunuh diri juga gitu kan. Intinya perkuat dulu yang pertama, baru jalanin yang berikutnya gitu. Kalau boleh tahu apa aja sih Bu produk yang Ibu punya?
Produk yang saya punya dari Saputri Beauty ya, itu ada day cream, ada night cream, ada facial wash, ada toner. Terus untuk manfaatnya sendiri kalau kita boleh tahu itu apa sih Bu? Manfaatnya ya, dari day cream lah. Yang paling saya suka dari day creamnya itu dia bikin lembut, terus makin kenyal. Terus yang lebih ini lagi kalau kita beraktivitas di luar rumah, pasti buat nahan sinar matahari, jadi supaya jangan meges, kalau kata orang Jawa mah meges ya, jadi nggak hitam. Ini ada perlindungan. Night creamnya itu bikin cerah ya, bikin buat bisa buat pencerah juga, terus bikin halus. Kayak tonernya itu enak lah di wajah tuh, jadi seger, muka kita seger. Dari facial washnya juga seperti itu. Dukanya apa sih Bu punya produk Saputri Beauty ini? Suka dukanya kita itu pasti produk Saputri ini karena ber-BPOM ya, jadi memang agak susah untuk memperkenalkannya karena orang itu lebih tertarik kepada produk yang bermerkuri, kebanyakan ya di luar sana, dan itu memang udah umumnya seperti itu. Jadi kalau kita tawarkan produk BPOM, otomatis mereka tuh ngerasanya, oh lama, oh ini. Padahal kan produk BPOM itu punya kelebihan, dia semakin lama semakin bagus. Lain dengan yang merkuri. Merkuri awalnya doang memang bagus, tapi lama-lama jadi merah, berjerawat, banyaklah yang bakalan timbul setelah merkuri. Tapi kalau yang BPOM kan melalui lewat penelitian, jadi sebenarnya aman, udah aman kalau BPOM tuh. Lama gitu ya, lama, memang lama proses kan, minimal 3 minggu, sebulan baru terlihat gitu. Sedangkan merkuri kan hanya dalam hitungan 1 minggu juga sudah bersih kulit kita. Itu sukanya tuh apa sih? Sukanya ya di saat ada orang make produk Saputri Beauty dan dia merasa, oh bagus nih muka saya, halus kak, aku mau dong order lagi. Ada kepuasan tersendiri itu. Siapa sih Bu orang yang mendukung Ibu buat sampai punya produk Saputri Beauty ini? Yang mendukung itu banyak ya, termasuk anak, suami, ibu, adik-adik. Pokoknya banyak yang mendukung saya untuk punya brand Saputri Beauty ini sampai bisa berdiri. Awalnya sempat ada penolakan atau gimana nggak sih Bu dari pihak keluarga gitu kan, karena emang agak beresiko ya kalau punya produk dengan brand sendiri gitu kan, modalnya. Itu bisa diceritain nggak sih Bu? Ya pasti ada. Awal mula saya ingin membuat produk Saputri Beauty itu ya prosesnya nggak gampang ya, pasti bertahap. Saya bicara dulu dengan suami, ternyata suami menolak karena kan yang namanya bikin produk itu tidak gampang, maksudnya tidak gampang, terus kan keuangannya juga kita kan masih bisa untuk yang lain, katanya kan gitu. Cuman karena saya jelaskan bahwa ini tuh melalui perlindungan, ada perlindungan hukumnya begini-begini, jadi akhirnya ya lama-lama suami mendukung, bahkan keluarga juga ikut mendukung. Jadi apa sih yang bikin Ibu yakin kalau kayaknya udah mantep nih mau berbisnis produk kecantikan nih? Karena saya yakin produk kecantikan itu jangka panjang, bukan produk yang bakalan sudah berhenti di sini aja gitu, stay begitu aja, enggak, pasti jangka panjang. Karena banyak kelahiran, banyak wanita, enggak wanita aja ya sekarang, cowok juga pakai skincare. Jadi marketnya tuh panjang banget gitu loh, panjang, bagus marketnya. Sebenarnya kalau boleh tahu nih dari pihak suami gitu sempat nolak. Alasan dia nolak tuh apa sih Bu? Ya karena satu mungkin itu bukan bidangnya dia ya, dia nggak ngerti. Tapi kan dengan penjelasan jadi ngerti gitu. Wajarlah, satu kan keuangan kita kan mendingan dilokasin ke yang lain lah yang jelas gitu. Karena dia tidak tahu bahwa produk kecantikan ini jangka panjang ke depannya gitu. Makanya akhirnya saya jelaskan, ya ngerti. Rencana Ibu ke depannya tuh gimana sih terhadap produk Saputri Beauty ini? Produk Saputri ini banyak yang ngedukung ya. Jadi rencana kedepannya ya saya akan besarkan dan mungkin nanti produknya itu bukan di krim aja ya,
Mungkin bisa jadi ke lotion, ke lipstick dengan brand saya sendiri, Saputri Beauty. Nah itu dia, saya ada pengen buka klinik karena saya juga didukung oleh adik saya yang di luar ya, juga dia juga mendukung. Ayo Ci, kedepannya nanti kamu bisa buka klinik. Gitu. Apa sih pesan gitu buat orang-orang yang mungkin dia pengen berbisnis produk kecantikan tapi belum berani, kayak masih ragu entah dari budget atau ada yang nggak dukung atau gimana. Mungkin ibu ada pesan-pesan sendiri buat mereka supaya makin mantap dan yakin untuk berbisnis produk kecantikan. Iya ya, semakin mantap gitu maksudnya. Iya, sebenarnya kita mikir panjang ke depan deh. Produk kecantikan itu udah pasti produk yang bakal diburu oleh para wanita. Pokoknya nggak wanita aja lah, pria juga. Jadi ini tuh lahannya masih benar-benar luas. Bukan di saya aja pemilik Saputri Beauty ya, siapapun bisa buat brand seperti ini untuk menaikkan, gimana ya, kita tuh punya keinginan lah, masa sih kita mau begini aja, kan nggak mungkin, kita pengen ada kemajuan. Nah ini tuh peluangnya sangat besar banget gitu depannya. Pernah nggak sih Bu ada di fase, tadi kan Ibu bilang susah ya menjual produk susah. Nah itu ada nggak sih ada di fase down kayak aduh kayaknya nggak mau jual Bepom deh, mau jual yang Mercury aja, itu ada nggak sih Bu di kamu? Ada, tetap. Namanya manusia itu kadang-kadang ada pikiran, wah susah banget ya jualan produk yang BPOM nih, butuh proses. Sedangkan kalau yang Mercury kan pasti cepet, hanya hitungan sekian hari. Tapi kan kita mikir ke depannya, bertentangan dengan hukum itu nggak enak, pasti nggak enak. Lebih baik saya cari yang aman. Nah disinilah yang BPOM itu yang aman, karena emang prosesnya nggak melalui instan gitu. Buat bikin produknya aja kita prosesnya mesti bertahap, dari mulai penelitian, dari mulai ini ya, kita kan sekarang kan banyak maklon, tapi memang maklon juga ya harus lihat-lihat dulu ya, nggak sembarangan maklon lah sebenarnya gitu. Yang bikin kayak apa akhirnya Ibu kayak nggak down dan percaya gitu, berarti tadi karena itu ya, karena apa, ini tuh peluang besar gitu ya. Betul, peluang besar ini karena percayanya produk yang ber-BPOM tuh peluang besar, dan produk kecantikan itu peluangnya sangat besar. Saya yakin sangat besar peluangnya. Ibu tadi kan sempat katanya berjualan keliling ya selama 15 tahun, berarti dari rumah ke rumah. Ya. Itu ada nggak sih Bu cerita yang mungkin ya terbilang unik atau gimana gitu, yang mungkin para penonton nih pengen tahu juga nih resiko dan sebagainya gitu, tapi yang Ibu tetap jalanin gitu sampai 15 tahun ini? Ya, saya jualan keliling itu udah 15 tahunan ya, dikreditin lah, intinya dikreditin. Nah ada aja yang paling suka dukanya ada, pasti. Sukanya dulu ya, kalau sukanya itu saya punya banyak teman, punya banyak kenalan, udah kayak banyak saudara gitu. Cuman yang nggak sukanya di saat kita jualan keliling itu, ada aja orang yang ngambil barang-barang kita dengan sekian jumlahnya. Nah akhirnya besoknya nggak ada, kita datengin lagi, alias kabur. Ya kalau saya pikir sih rezeki kan udah ada yang ngatur ya, jadi ya sudahlah, toh hilang segitu pun saya mendapatkan lebih rezeki yang lebih banyak. Tuh. Kalau boleh tahu Saputri Beauty ini udah berapa lama ya? Saputri Beauty ini sudah hampir setengah tahunan ya, kita setengah tahunan. Oke. Terus dari berjualan bisnis produk kecantikan ini, apa sih yang udah Ibu dapatkan atau apa sih yang udah Ibu hasilkan sampai akhirnya Ibu benar-benar memutuskan untuk kayaknya emang produk kecantikan ini emang jalan yang terbaik gitu buat dijadiin bisnis? Itu apa sih Bu yang udah Ibu dapetin? Wah, yang saya dapetin dari produk kecantikan ya, dari saya jualan produk kecantikan udah banyak ya, dari mulai terutama penghasilan lah. Penghasilan saya udah dapet, istilah kasarnya, rumah, kendaraan, bisa jalan-jalan, ya pokoknya udah banyak lah yang saya dapatkan dari jualan kecantikan ini.
awal mula produk Saputri itu jadi ya, maksudnya produk Saputri ini kan sebenarnya prosesnya lumayan panjang ya, 7 bulan kalau nggak salah, 7 bulanan dari sampai jadi. Nah, dari awal kita punya banyak kendala dari awal nih. Dari mulai packaging pun nih, kayak packaging Saputri Beauty ini kan, kardusnya kita juga dulu nggak seperti ini. Jadi kardusnya yang tipis, karena kan kita melalui orang ya. Karena jadi kita nggak tahu gitu kan, kalau misalnya bakalan kejadian seperti itu, berapa kali ulang gitu kan. Dari mulai packaging, terus dari botol juga, kita juga berapa kali yang ini gitu, akhirnya menemukan yang ini gitu kan, yang sesuai. Nah, kenapa namanya Saputri Beauty? Saputri Beauty itu nama saya tuh ingin punya kesan bahwa Saputri Beauty itu nama Indonesia banget. Jadi seandainya Saputri itu menjadi besar, oh orang tuh dipikirnya oh Saputri Beauty, oh berarti dari Indonesia nih gitu. Logonya sendiri nih Bu, kalau saya lihat kan di sini ada siluet wanita, ada sedikit sentuhan daunnya ya di nama Saputri itu. Nah, itu apa sih Bu filosofinya? Filosofinya kenapa kita pakai wajah wanita? Karena memang kecantikan itu cenderungnya memang wanita yang pakai ya, yang menggunakan. Dan terus kenapa ada daun? Karena daunnya itu kan berkesan memang ini tuh produk kita tuh memang alami banget. Jadi tidak mengandung hal-hal yang bahan-bahan yang berbahaya. Karena memang alami bahannya, kandungannya ya. Itu kenapa sih Bu memilih warna hijau? Kenapa nggak memilih warna lain? Karena warna hijau itu punya kesan natural ya, alami gitu. Supaya ya orang tahu kalau misalnya yang alami itu pasti aman. Jadi konsumen tuh nggak usah takut produk kita itu mengandung bahan berbahaya. Tidak, produk kita itu mengandung bahan-bahan yang aman, jadi lebih kesan alami. Boleh tahu nggak sih Bu filosofi dari Saputri Beauty dan logonya ini tuh apa sih? Kenapa memilih nama Saputri Beauty dan logo perempuan kayak gitu ya? Iya. Terus sama warna hijau. Sebenarnya sih awalnya kita tuh bukan ke Saputri dulu. Nah, tapi kan kita kan punya merek itu kan harus didaftarkan ke Haki ya. Nah, dari Haki ini ternyata ini nggak bisa. Memang kita punya beberapa nama. Maksudnya bukan Saputri aja ya, beberapa nama. Nah, yang keluar ini lah yang Saputri Beauty ini, yang Saputri. Saputri ini sebenarnya nama dari anak saya. Nama belakangnya. Jadi ya kita coba masukin dan ini yang keluar Saputri Beauty. Pouch begini ya. Ya, karena gini. Dia itu jadi nanti di saat orang sudah selesai menggunakan ini ada fungsinya juga kan, bisa untuk naruh lain dan juga sebagai media iklan gitu kan. Kan ada tulisannya logonya Saputri Beauty. Jadi kan orang mana, oh ini nih ditenteng nih, oh pakai punya Saputri tuh gitu. Jadi itu kesan. Kasih tahu tipsnya atau kiat-kiatnya mereka supaya jadi bisa berbisnis berkecantikan deh. Gitu. Kiat-kiatnya kita harus suka dulu. Kita harus suka dulu sama kecantikan gitu kan. Nanti makin lama kan makin mengenal. Oh, ini nih kelemahannya apa, ini kelemahannya apa. Jadi enggak asal melihat orang sukses terus ikut-ikutan. Jangan. Kita harus pikirin dulu, kita ini menyatu nggak sih sama mereka? Maksudnya sama yang akan kita buat gitu kan. Kalau tidak menyatu, kita paksakan dan kita nggak tahu, susah. Jadi kita harus benar-benar menyatu dulu dengan apa yang kita inginkan gitu. Anggap kayak teman aja. Anggaplah ini tuh produk tuh teman kita. Gimana caranya dia itu berkembang, dia itu ya, butuh proses Kak. Butuh proses. Kalau nggak suka, kita pengen usaha miara, taruhlah kita lewat dari ini ya, miara kucing. Kita nggak suka kucing, tapi kita lihat tetangga, oh jualan ngituin kucing tuh bisa dapat hasil yang besar gitu kan. Tapi orang kita juga nggak suka, ya nggak bakalan jadi, gitu loh maksudnya. Gitu. Sama produk kecantikan juga begitu. Kita suka dulu. Kalau kita suka, kita sudah menyatu, kita kan mengungkapin apa enak. Tapi kalau kita tidak menyatu dengan ini, nggak bakalan bisa. Nggak ada chemistry gitu loh.
gitu. Sama orang usaha juga begitu, semua sama. Gitu. Ibu terima kasih banyak nih udah mau datang ke Beauty Planner Solution, sharing-sharing sama para beauty planner. Semoga usahanya semakin sukses. Amin. Mungkin ada pesan-pesan terakhir buat teman-teman atau kata-kata motivasi? Buat teman-teman, untuk pengusaha pemula terutama ya, ayolah semangat. Semangat terus, jangan pernah menyerah. Karena semua pasti ada prosesnya dan pasti ada hasilnya kalau kita punya kemauan yang